Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Surya Muharam, absen 34 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menyampaikan kampanye menghindari COVID-19. Pengertian coronavirus. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Faktor resiko infeksi coronavirus. Siapa saja dapat terinfeksi coronavirus. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu, seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada 19 Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain yang pada umumnya melalui percikan air liur, pengidap, droplet ya, bisa batuk dan bersin, terus menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Lalu ada tinja atau feses, jarang terjadi. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa awal-awal contoh corona. 1. Hingus beringus. 2. Batuk. 3. Tidak enak badan. 4. Sakit tenggorokan. 5. Sakit kepala. 6. Demam. Dan 7. Tidak bisa mencium. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan segala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Pengobatan infeksi coronavirus. Tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya, namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Lalu perbanyak istirahat dan perbanyak asupan cairan tubuh. Minum air putih. Pencegahan infeksi coronavirus. Pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum cuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Memberikan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas.
8. 9. Konsumsi vitamin untuk mengingatkan daya tahan tubuh. Masa-masa berjuang membuat manusia menyadari nilainya. Ya, sekian dari kapannya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.